Kaos bola eksklusif merchandise Starting 11. Order sekarang, klik link di deskripsi. When they're down, when they are tested, they find a way to win. Di era kepemimpinannya di Jawa Barat, Ridwan Kamil mempopulerkan slogan Jabar Juara. Slogan ini bertujuan untuk mewujudkan Jawa Barat yang juara, lahir dan batin, melalui inovasi dan kolaborasi. Slogan ini diimplementasikan melalui berbagai program dan kegiatan tak terkecuali sepak bola. Dan Persib Bandung yang menjadi wajah sepak bola Jawa Barat pun tampaknya telah mewujudkan slogan itu dengan sangat baik. Musim ini Maung Bandung berada di ambang juara Liga Indonesia. Itu artinya jika benar-benar juara, maka ini jadi gelar juara back-to-back kedua setelah terakhir kali dilakukan pada tahun 1994 dan 1995. Lantas, bagaimana Persib melakukannya? Apa rahasia Maung Bandung untuk mengulang sejarah di masa lalu ini? Selengkapnya akan kita bahas. Namun kalian harus klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar gak ketinggalan konten terbaru dari Starting 11 Story. Persib Bandung baru saja memetik poin penuh di pertandingan yang berjalan sengit melawan Bali United. Maung Bandung keluar sebagai pemenang usai mengakhiri laga dengan skor 2-1 akhir pekan lalu. Hasil ini membuat Persib kokoh di puncak klasemen dengan mengumpulkan 61 poin. Dengan begitu, Maung Bandung tinggal menyisakan 5 pertandingan lagi musim ini. Di antaranya akan melawan PSS Sleman, Barito Putra dan Persis Solo di kandang sendiri. Lalu akan berkunjung ke markas Malut United serta Persita Tangerang. Menurut Tempo.co, Persib Bandung kabarnya hanya membutuhkan 8 poin lagi untuk mengunci gelar juara Liga 1 Indonesia musim 2024-2025. Target itu sangat mungkin untuk tercapai dalam 5 pertandingan tersisa musim ini. Tambahan 8 poin akan membuat torehan 69 poin Persib tidak mungkin dikejar Dewa United yang bertengger di posisi kedua. Beberapa pemain menaruh target bahwa Persib akan mengunci gelar di tanggal 9 Mei mendatang atau setelah menghadapi Barito Putra. Laga itu dimainkan di kandang, artinya para pemain ingin menyapu bersih 3 laga ke depan agar bisa dirayakan di hadapan puluhan ribu penonton yang memadati Gelora Bandung Lautan Api. Yang jadi pertanyaan, bagaimana Persib mewujudkan prestasi ini? Ada beberapa strategi dan kiat-kiat yang dilakukan oleh Persib untuk mewujudkan ini. Salah satunya geliat transfer yang jor-joran tapi tetap efektif untuk tim. Musim ini Persib Bandung mendatangkan setidaknya 4 pemain asing baru. Mereka adalah bek Gustavo Franca, pemain sayap Melson Lima dan Gervane Castanir, serta Matteo Kosijan seorang gelandang bertahan. Di luar nama itu, Persib juga memanggil pulang Tyron Del Pino yang dipinjamkan ke klub Thailand Ratchaburi FC. Tak cuma berfokus pada pemain asing, Persib juga meningkatkan kualitas tim dengan mendatangkan beberapa pemain lokal. Contohnya seperti Adam Alis yang sebelumnya bermain untuk Borneo FC, lalu ada striker langganan tim nasional Dimas Derajat yang dipungut dari Persikabo 1973 yang mengalami degradasi ke Liga 2. Dari pemain-pemain tersebut barangkali yang paling berdampak adalah Tyron. Keputusan Persib untuk memulangkannya ketimbang menjualnya dirasa sangat tepat. Kehadirannya membuat lini tengah Persib semakin dinamis, apalagi naluri menyerangnya yang sangat tinggi bisa membantu tim untuk mendobrak pertahanan tim lawan. Peningkatan performa Tyron selama menjalani masa peminjaman disinyalir jadi penyebabnya. Sebelumnya di musim 2023-2024, Tyron gagal total di Persib. Dirinya kesulitan untuk menyesuaikan diri dengan intensitas sepak bola Indonesia. Dirinya bahkan hanya mencatatkan 1 penampilan di musim itu. Namun di Ratchaburi, Tyron jadi bagian penting. Bermain di kompetisi yang sudah pernah ia rasakan membuatnya kembali menemukan sentuhan terbaik. Ia berkontribusi 6 gol dan 2 assist selama masa peminjaman. Performa apik itu dibawanya ke Persib.
Sejauh ini Tyron sudah mengemas 17 gol dan 8 assist di semua kompetisi untuk Maung Bandung. Persib membangun suasana dan lingkungan yang mendukung agar pemain-pemain baru bisa segera nyetel dengan pemain lama. Cara ini terbukti ampuh membuat pemain-pemain asing yang baru didatangkan itu bermain dengan baik saat berpadu dengan pemain-pemain kunci Bojan Hodak. Ya, Bojan Hodak tetap mempertahankan pilar-pilar utamanya yang membantu tim menjuarai Liga Indonesia pada musim 2023-2024. Lihat saja nama-nama seperti David Da Silva, Ciro Alves, Nick Kuipers, Mark Klok, hingga sang penjaga gawang Kevin Ray Mendoza masih menghiasi skuad asuhan Bojan Hodak. Musim lalu pemain-pemain tersebutlah yang mengerek performa Persib. Duo Brazil, David Da Silva dan Ciro Alves misalnya. Berkat performa mereka yang menawan di lini depan, Persib jadi tim yang konsisten berada di 4 besar musim lalu sebelum akhirnya keluar sebagai kampiun. Jika ditotal, 2 pemain itu saja sudah mengemas 47 gol di sepanjang musim 2023-2024. Nah, pemain-pemain itulah yang menjadi pilot dari permainan Bojan Hodak musim ini. Pemain-pemain lain yang baru datang akan menyesuaikan dan mengikuti ritme permainan yang sudah terbentuk sebelumnya. Dengan terbentuknya komposisi skuad yang mewah namun tetap efisien terhadap sebuah rotasi dan penyegaran, membuat tim bisa tampil konsisten di setiap pekan. Hal ini berimbas pada performa setiap lini di lapangan. Secara produktivitas, gol dan kekokohan pertahanan di musim lalu bisa terjaga hingga sekarang. Musim lalu, Persib jadi tim paling produktif dengan 65 gol meski finish di urutan kedua di musim reguler series. Prestasi yang sama juga dipertahankan musim ini. Dengan torehan 51 gol sejauh ini, pasukan Bojan Hodak jadi tim paling produktif kedua di bawah Dewa United yang mengemas 55 gol hingga pekan ke-29. Meski mengalami sedikit penurunan, Persib masih jadi salah satu yang terbaik jika dibandingkan klub-klub lain. Bahkan, selisihnya cukup signifikan jika dibandingkan dengan peringkat ketiga, yakni Persebaya Surabaya yang hanya mampu menyarangkan bola sebanyak 34 kali musim ini. Yang grafiknya jelas meningkat adalah kualitas lini bertahan. Kedatangan Gustavo Franca seperti memudahkan kinerja Nick Kuipers di area pertahanan. Musim lalu Persib yang menjadi juara telah kebobolan 38 gol dari 34 pertandingan. Sedangkan musim ini Maung Bandung jadi yang terbaik urusan pertahanan. Mereka baru kebobolan 27 gol dari 29 pertandingan. Itu artinya Persib hanya kebobolan 0,9 gol di setiap 90 menit. Bukan cuma jadi tim yang paling jarang kebobolan, Persib juga jadi tim yang paling jarang kalah. Sejauh ini mereka baru merasakan 2 kali kekalahan, itu didapat saat menghadapi Dewa United dan Persebaya Surabaya. Salah satu strategi jitu untuk meminimalisir kekalahan adalah sepak bola adaptif yang diusung Bojan Hodak. Pelatih asal Kroasia itu memang memegang peran penting dalam keberhasilan Persib musim ini. Dirinya bukan pelatih yang selalu memaksakan filosofi sepak bolanya. Sebagai tim unggulan, Bojan tak segan untuk bermain lebih bertahan jika diperlukan. Secara form tetap sama, Bojan menggunakan 4-3-3, namun mental bermainnya yang diubah. Contoh saat bersua tim kuat macam Dewa United atau bertandang ke markas Persija Jakarta, Maung Bandung menggunakan skema 4-3-3 bertahan. Sedangkan menghadapi tim dengan kualitas yang jauh di bawah Persib, maka tim akan disulap menjadi 4-3-3 menyerang. Lantas apa bedanya? Kan sama-sama 4-3-3. Nah, jika dalam situasi bertahan, Bojan Hodak akan memainkan 2 pivot di lini tengah. Contohnya saat menahan imbang Persija dengan skor 2-2, Bojan memasang Klok dan Alis di belakang Tyron. Sedangkan melawan tim lemah macam Semen Padang atau Persis Solo, Bojan akan memainkan Kosijan sebagai single pivot. Lalu di depan Tyron akan mendapatkan partner gelandang yang juga berjiwa menyerang, bisa Alis atau Darwis.
Sialnya jika benar-benar juara, Persib tak akan punya waktu lama untuk berpesta. Masih ada banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, salah satunya adalah regenerasi. Mau sampai kapan mengandalkan pemain-pemain tua ini? DDS bahkan akan berusia 36 tahun November nanti. Jika tak terselesaikan, Persib bisa saja kembali ke setelan pabrik. Jadi tim yang berkutat di 4 besar tapi selalu gagal mengakhiri musim dengan gelar.